Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pencatatan transaksi perusahaan dagang dari PT LG. Berikut anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Hana Distia dengan nomor NPM 191, lalu ada Jasmine Azahra dengan nomor NPM 193, lalu yang ketiga ada Iola Riris dengan nomor NPM 197, lalu yang keempat ada Aura Alfnafisa dengan nomor NPM 203, dan lalu yang kelima ada Anissa Setio dengan nomor NPM 400. Berikut adalah transaksi PT LG yang terjadi selama bulan Desember 2021. Pada tanggal 1 Desember 2021, PT LG melakukan pembelian secara kredit kepada PT AC Nusantara sebagai berikut. AC LG tipe 2 sebanyak 2 unit dengan harga 10 juta rupiah per unit belum termasuk PPN, dan AC LG tipe 1 sebanyak 1 unit dengan harga 11 juta rupiah per unit belum termasuk PPN. Lalu pada tanggal yang sama, 1 Desember 2021, seperti biasa, perusahaan melakukan pembelian perlengkapan kantor berupa ATK dan kebutuhan lainnya sebesar Rp2.200.000 secara tunai. Dan pada tanggal yang sama, tanggal 1 Desember 2021, dibayarkan beban gaji pegawai bulan November sebesar Rp55 juta, serta beban pada bulan November lainnya berupa beban listrik dan telepon sebesar Rp5 juta. Lalu pada tanggal 2 Desember 2021 terdapat uang masuk berupa pembayaran dari toko Hawa sebesar Rp55 juta. Lalu pada tanggal 10 Desember 2021 terdapat penjualan tunai kepada pelanggan berupa AC LG tipe 2 sebesar Rp13.200.000 dengan harga sudah termasuk PPN. Lalu pada tanggal 24 Desember 2021 melakukan pembayaran hutang kepada PT Indo AC tanggal 3 November 2021 sebesar Rp99 juta dan melakukan pembelian tunai AC LG tipe 2 sebanyak 5 buah sebesar Rp55 juta dikarenakan persediaan AC LG tipe 2 telah sedikit dan harga sudah termasuk PPN. Lalu pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat pesanan yang langsung dikirimkan kepada Toko Putra Perkasa untuk AC LG tipe 1 sebanyak 3 unit dengan harga Rp30 juta dan belum termasuk PPN, serta pembayaran dilakukan secara kredit. Lalu pada tanggal 30 Desember 2021, terdapat pengembalian barang yang telah dibeli kepada PT Indo AC pada tanggal 24 Desember 2021 berupa AC LG tipe 2 sebanyak 1 buah karena terdapat kerusakan pada barang sehingga dikembalikan. Lalu pada tanggal 31 Desember 2021, dilakukan penyesuaian akhir periode untuk penyusutan aset tetap berupa peralatan yang dibeli pada 1 Januari 2016 dengan harga perolehan sebesar Rp46 juta dengan umur ekonomi selama 5 tahun, dan terdapat nilai sisa untuk peralatan tersebut sampai umur ekonomis tersebut berakhir. Berikut adalah jurnal penerimaan kas pada PT LG per Desember 2021. Pada tanggal 2 Desember, terdapat uang masuk berupa pembayaran dari toko Hawa sebesar Rp55 juta, tepatnya di debit pada kolom kas sebesar Rp55 juta dan di kredit di piutang dagang sebesar Rp55 juta. Lalu pada tanggal 10 Desember, terdapat penjualan tunai kepada pelanggan berupa AC LG tipe 2 sebesar Rp13.200.000 yang harganya sudah termasuk PPN, berada di debit pada kolom kas sebesar Rp13.200.000 dan di kredit di penjualan sebesar Rp13.200.000. Lalu pada 30 Desember 2021 terdapat pengembalian barang yang telah dibeli kepada PT Indo AC pada tanggal 24 Desember 2021 berupa AC LG tipe 2 sebanyak 1 buah karena terdapat kerusakan pada barang sehingga barangnya dikembalikan, tepatnya di debit pada kolom kas sebesar Rp11 juta dan di kredit pada serba-serbi di akun retur sebesar Rp11 juta. Maka kita peroleh total pada kolom debit sebesar Rp79.200.000 dan di kolom kredit sebesar Rp79.200.000. Lalu jurnal pengeluaran kas PT LG. Pada tanggal 1 dilakukan pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp2.200.000. Tempatnya di debit di kolom akun lainnya Rp2.200.000 dan di kredit di kolom kas sebesar Rp2.200.000.
Lalu pada tanggal 1 dibayar gaji pegawai sebesar 55 juta jika lebih debit di akun lainnya. Lalu membayar beban utilitas sebesar 5 juta. Dan di kredit kasnya bertambah menjadi 60 juta. Dari 55 juta ditambah 5 juta menjadi 60 juta. Lalu pada tanggal 24 dilakukan pembayaran hutang kepada PT Indo AC sebesar 99 juta. Ditaruh di debit pada kolom hutang sebesar 99 juta dan kas berubah menjadi 154 juta. Lalu pada tanggal 24 juga dibayar untuk pembuatan 5 unit AC sebesar 55 juta. Maka diperoleh total pada debit 216.200 dan di kredit 216.200. Selanjutnya laporan piutang. Pada tanggal 1 Januari terjual sebuah AC dengan tipe terbaru dengan harga 700.000 yang dibayarkan secara kredit. Tanggal 17 Februari, PT LG menerima pelunasan piutang dagang sebesar 570.000. Selanjutnya, tanggal 30 April, dihapuskan piutang kepada Bapak Imam sebesar 2.400.000. Kemudian, bulan Mei pada tanggal 3 dihapuskan piutang kepada Bapak Budi sebesar 4.200.000. Masih pada bulan yang sama, pada tanggal 27, Bapak Imam melunasi piutang yang sudah dihapus sebesar 1.800.000. Selanjutnya, membuat jurnal piutang menggunakan metode langsung. Pada tanggal 1 Januari, akun jurnalnya yaitu piutang dagang sebesar 700.000 yang berada di posisi debit dan penjualan sebesar 700.000 di posisi kredit. Tanggal 17 Februari, akun jurnal kas sebesar 570.000 pada posisi debit dan akun jurnal piutang dagang sebesar 570.000 berada di posisi kredit. Tanggal 30 April, akun jurnal kerugian piutang atas Bapak Imam sebesar 2.400.000 berada di posisi kredit dan akun jurnal piutang dagang sebesar 2.400.000 pada posisi kredit. Tanggal 3 Mei, akun jurnal kerugian piutang atas Bapak Budi sebesar 4.200.000 pada posisi debit dan piutang dagang sebesar 4.200.000 posisi kredit. Tanggal 27 Mei, akun jurnal kas sebesar 1.800.000 pada posisi debit dan piutang dagang dari Bapak Imam sebesar 1.800.000 pada posisi kredit. Selanjutnya, PT LG mencatat data persediaan per Desember 2021 menggunakan metode average atau biaya rata-rata sebagai berikut. Tanggal 1 ada persediaan awal 20 unit dengan harga 2.500, total 50.000. Di tanggal 5 ada pembelian dengan 10 unit dengan harga 2.300, total 23.000. Di tanggal 7 ada penjualan dengan 15 unit, harganya 2.600 dengan total 39.000. Di tanggal 12 ada penjualan dengan 9 unit dengan harga 2.400, total 21.600. Di tanggal 15 ada pembelian dengan 7 unit dengan harga 2.700, total 18.900. Di tanggal 17 ada pembelian dengan 5 unit dengan harga 2.550 dengan total harga 12.750. Di tanggal 20 ada penjualan dengan 13 unit harga 2.800, total 36.400. Di tanggal 23 ada pembelian dengan 10 unit harga 2.750, total 27.500. Di tanggal 25 ada penjualan dengan 3 unit harga 2.850 dengan total 8.550. Di tanggal 31 ada pembelian dengan 4 unit harga 2.900 dengan total 11.600. Selanjutnya jurnalnya sebagai berikut. Di tanggal 1 ada saldo awal persediaannya yaitu sebanyak 20 dengan biaya per unitnya 2.500, total biaya 50.000. 50.000 diperoleh dari 20 dikali 2.500. Selanjutnya tanggal 5 kita melakukan pembelian sebanyak 10 dengan biaya per unitnya 2.300, total biaya 23.000.
yaitu sama diperoleh dari 10 dikali 2.300 menjadi 23.000. Di saldo persediaan kita buat jumlahnya menjadi 30 karena di jumlah saldo awal tadi 20 tambah 10, yang ini jadi 30. Total biayanya 73.000, kita peroleh dari penjumlahan total biaya di saldo awal tadi 50.000 tambah total biaya yang ini 23.000 menjadi 73.000. Kita mencari biaya per unitnya yaitu dengan total biayanya 73.000 ini kita bagi dengan jumlahnya yang 30 menjadi 2.433,33. Di tanggal 7 kita melakukan penjualan sebanyak 15 dengan biaya per unitnya sama sebelumnya 2.433,33. Totalnya 36.500 diperoleh dari 15 dikali 2.433,33. Jumlah di saldo persediaannya menjadi berkurang menjadi 15 karena kita melakukan penjualan 30 dikurang 15 menjadi 15. Biaya per unitnya sama 2.433,33. Total biayanya menjadi 36.500, yaitu diperoleh dari 15 dikali 2.433,33. Selanjutnya di tanggal 12 kita melakukan penjualan lagi sebanyak 9 dengan biayanya 2.433,33 dengan total biayanya menjadi 21.900. Di saldo persediaan kita isi jumlahnya menjadi 6 karena kita melakukan penjualan 15 dikurang 9 menjadi 6 jumlahnya. Di saldo persediaan biaya unitnya masih sama 2.433, total biayanya menjadi 14.600. Selanjutnya di tanggal 15 kita melakukan pembelian sebanyak 7 dengan biaya per unitnya 2.700, total biayanya 18.900. Di saldo persediaan di kolom jumlah karena kita melakukan pembelian jadi 6 ditambah 7 menjadi 13 di jumlah. Biaya per unitnya kita dapat dari 33.500 dibagi 13, yaitu dapatlah biaya per unitnya 2.576,92. Total biaya 33.500 kita peroleh dari total biaya yang di tanggal 12 tadi 14.600, kita tambah dengan total biaya di tanggal 15 18.900, dapatlah total biayanya di saldo persediaan 33.500. Selanjutnya di tanggal 17 kita melakukan pembelian lagi sebanyak 5 dengan harga per unitnya 2.550.000, total biayanya menjadi 12.750. Di saldo persediaan di kolom jumlah kita tambahkan menjadi 18, 13, nah jadi 18. Biaya per unitnya kita peroleh dari 46.250 dibagi 18, dapatlah 2.569,44. 46.250 ini diperoleh dari total biaya di saldo persediaan yang tanggal 15 33.500 ditambah dengan total biaya di tanggal 17 12.750, dapatlah total biaya di saldo persediaan 46.250. Tanggal 20 kita melakukan penjualan sebanyak 13 dengan biaya 2.569,44, totalnya 33.402,78. Di saldo persediaan kita buat di kolom jumlahnya menjadi 5 karena kita melakukan penjualan berarti dikurang 18 dikurang 13 menjadi 5 dengan biaya per unitnya 2.569,44 kita peroleh dari 12.847,22 dibagi 5, dapatlah 2.569,44. 12.847,22 ini diperoleh dari total biaya di saldo persediaan di tanggal 17 tadi 46.250 ditambah dikurang dengan 33.402,78 ini, dapatlah dia selisihnya 12.847,22. Di tanggal 23 kita melakukan pembelian kembali sebanyak 10 unit dengan harga per unitnya 2.750. Dengan harga per unitnya 2.750, total biayanya 27.500. Di saldo persediaan karena kita melakukan pembelian berarti ditambah 5 ditambah 10 jadi 15 dengan harga per unitnya 2.689,81. Ini diperoleh dari 40.347,22 dibagi 15, dapatlah 2.689,81.
40.347,22 ini diperoleh dari 12.847,22 di tanggal 20 tadi di kolom total biaya ditambah dengan total biaya di tanggal 23 ini 27.500, dapatlah 40.347,22. Selanjutnya di tanggal 25 kita melakukan penjualan dengan jumlah 3 unit dengan harga per unit 2.689,81, total biayanya 8.069,44. Di saldo persediaan di kolom jumlah kita jumlahkan menjadi 12 karena melakukan penjualan berarti dikurang 15 dikurang 3 menjadi 12 dengan harga per unitnya 2.689,81 diperoleh dari 32.277,78 dibagi 12. Nah, yang 32.277,78 kita peroleh dari total biaya yang di tanggal 23 kan 40.347,22, kita kurangi dengan total biaya di tanggal 20 tadi di kolom total biaya ditambah dengan total biaya di tanggal 23 ini 27.500, dapatlah 40.347,22. Selanjutnya di tanggal 25 kita melakukan penjualan dengan jumlah 3 unit dengan harga per unit 2.689,81, total biayanya 8.069,44. Di saldo persediaan di kolom jumlah kita jumlahkan menjadi 12 karena melakukan penjualan berarti dikurang 15 dikurang 3 menjadi 12 dengan harga per unitnya 2.689,81 diperoleh dari 32.277,78 dibagi 12. Nah, yang 32.277,78 kita peroleh dari total biaya yang di tanggal 23 kan 40.347,22, kita kurangi dengan total biaya di tanggal 25 ini 8.069,44, dapatlah hasilnya 32.277,78. Selanjutnya di tanggal 31 kita melakukan pembelian sebanyak 4 unit dengan harga per unitnya 2.900, total biayanya 11.600. Di saldo persediaan di kolom jumlah kita bawa 16 karena kita melakukan pembelian berarti bertambah 12 tambah 4 menjadi 16 jumlahnya dengan harga per unitnya 2.742,36 diperoleh dari 43.877,78 dibagi 16. 43.877,78 ini diperoleh dari di total biaya di tanggal 25 tadi ada total biayanya di saldo persediaan ada 32.277,78, kita tambahkan dengan total biaya di tanggal 31 ini yaitu 11.600, yaitu hasilnya total biayanya 43.877,78. Selanjutnya setelah selesai kita hitung totalnya tadi jumlah di pembelian ada 36, total biaya pembeliannya ada 93.750, jumlah di harga pokok penjualannya semuanya sebanyak 40, total biaya di penjualan ada 99.872,22, di saldo persediaan jumlahnya sebanyak 16 dengan biaya per unitnya 2.742,36. Total biaya seluruhnya yaitu 43.877,78. Berikut merupakan aktiva tetap dari PT LG. Aktiva tetap berupa peralatan kantor dengan harga perolehan 46 juta dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Di sini saya akan menjelaskan dengan 2 metode. Yang pertama menggunakan metode garis lurus. Untuk menghitung biaya penyusutan per tahunnya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa di akhir masa umur ekonomisnya, lalu dibagi umur ekonomisnya aktiva. Berikut harga perolehan 46 juta. Jika aktivanya tidak ada nilai residu sampai akhir, nilai ekonomisnya hanya dengan harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Dalam hal ini, umur ekonomisnya selama 5 tahun, jadi 46 juta dibagi 5 tahun. Jadi per tahun ada penyusutan sebesar 9.200.000 yang akan dijurnal setiap tahunnya.
Dan nilainya itu tetap sama sampai di tahun kelima ini 9.200.000. Dan di akhir tahun kelima akan nampak aktiva bernilai 0 untuk akumulasi penyusutan. Total dari biaya penyusutan tahun pertama ditambah tahun kedua, ketiga, dan keempat. Tahun keempat sampai tahun kelima. Dan jumlahnya sebesar nilai harga perolehan aktivanya ini tadi 46 juta dan akumulasi penyusutannya juga sebesar 46 juta. Nah, jika diketahui yang satunya, jika aktiva memiliki nilai residu misalnya 4 juta, maka untuk mencari biaya penyusutannya adalah 46 juta dikurangi dengan 4 juta. Hasilnya dibagi dengan 5. Maka akan diperoleh biaya penyusutan per tahunnya sebesar 8.400.000. Dan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima nilainya tetap sebesar 8.400.000. Jadi di tahun kelima akan nampak nilai buku aktivanya ada sebesar 4 juta yang berasal dari harga perolehan 46 juta dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 42 juta ini tadi yang hasilnya sebesar 4 juta. Lalu yang kedua dengan metode saldo menurun. Untuk menentukan nilai persentase penyusutannya diperoleh dari 100% dibagi umur ekonomis aktiva lalu dikali 2. Nilai ekonomisnya yaitu 5 tahun. Maka persentase penyusutannya adalah 100% dibagi 5 tahun dikali 2. Jadi sama dengan 40% persentasenya. Untuk tahun pertama persentase 40% dikali 46 juta ini sama dengan 18.400.000. Untuk tahun kedua, biaya penyusutannya tidak tetap seperti metode sebelumnya. Di sini untuk tahun pertama nilai penyusutannya besar dan untuk tahun-tahun berikutnya akan menyusut dan berkurang sedikit-sedikit. Cara menghitungnya yaitu tahun pertama 40% dikali 46 juta yang hasilnya 18.400.000. Sehingga di tahun pertama nilai buku aktivanya 46 juta dikurangi 18.400.000 lalu bertemu 27.600.000. Setelah itu tahun kedua tetap menghitung dengan persentase 40%, tapi tidak dikalikan dengan 46 juta, tetapi nilai aktivanya di akhir tahun pertama yaitu 27.600 dikali 40%, 20.600 dikali 40% sama dengan 11.040.000. Dan nilai aktivanya ini 27.600 dikurangi dengan 11.040.000 ini. Jadi aktiva tetapnya 27.600 ini tadi ya dikurangi 11.040.000 yang di tahun kedua aktivanya sebesar 16.560.000 dan seterusnya seperti itu sampai tahun kelima. Akan tampak nilai akhir dari aktiva ada sisa 3.576.960.000 ini. Aktiva tetapnya dari PT LG. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.